Nah, menurut Mami emang bisa ya baper-baperan dari curhat-curhatan gitu? Hai Z-Friends, balik lagi ke zona anti galau, ke cerita selanjutnya. Karena ini masih satu circle pertemanan yang sama dengan kejadian yang berbeda, tapi masih sama-sama rumit. Oke, apa aja tuh? Jadi cerita galau banget. Jadi gini nih, ada cowok namanya John. Oke. Ini masih temennya Randy, temennya Luke. Oh, masih geng-geng mereka lah ya. Masih geng mereka. Dan si Randy, si John ini John. Dia suka sama adiknya temennya dia sendiri gitu. Nah, siapa nama adiknya? Namanya itu si Nita. Dan si Nita ini sahabatan sama Karin. Oh, oke. Iya, jadi mereka ya galau bersama. Jadi gini Mi, jadi karena si John ini temenan sama kakaknya Nita, otomatis mereka berdua jadi kakak ade dong Mi. Si Nita sama si John jadi kayak kakak adean gitu. Abisnya teman kakak gue lah gitu lah istilahnya jadi kayak ya. kakak ade. Terus kayak akhir-akhir ini mereka itu lebih sering dekat, lebih sering curhat, lebih sering cerita gitu kan. Suatu ketika Mi, si Nita ini tiba-tiba curhat tentang cowok ke John. Oke. Terus John tiba-tiba ngerasa kayak, loh, kok gue kayak nggak suka, kok gue kayak cemburu, kok gue kayaknya gue baper deh. Gitu. Tapi kakaknya Nita tahu? Enggak dong. Awalnya nggak tahu Mi. Oh, sekarang udah tahu akhirnya. Sekarang udah tahu. Terus kayak dia kayak, gue harus gimana? Gue udah keburu kejebak di kakak adean. Kenapa sih? Gue tuh nggak bisa lebih. Dan gue takut kalau gue ngasih tahu ke dia juga bakal ngejauhin gue. Selalu ya urusannya jauh menjauh ya. Terus akhirnya gimana dong? Dia mesti ngedengerin cerita itu terus, nggak pingsan ya? Lu lagi ngedengerin cerita orang yang lu suka, lagi ceritain dia suka sama orang lain, like dah. Nah, menurut Mami emang bisa ya baper-baperan dari curhat-curhatan gitu? Pernah denger platonic love? No. Platonic love atau cinta platonik itu ya biasanya mereka-mereka yang mengatakan bahwa ini benar-benar platonik, gue nggak ada rasa kok gitu, karena kita tuh cuma temenan. Jadi ini kebanyakan sih ini di mereka-mereka heteroseksual gitu ya, mereka suka pada bilang bisa nggak sih sebenarnya cewek sama cowok nih yang hetero gitu ya bener-bener cuma temenan aja, bisa nggak sih menurut kamu? Enggak. Ya, entos. Yes. Nggak mungkin sih friends, pure 100% temenan aja. Biasanya salah satu pernah naksir, ya, jadi di friend zone aja gitu ya. Atau misalnya menurut istilahnya Phoebe adalah Sebastian, sebatas teman tanpa kepastian, right? Kayak gitu ya. Di friendzonein aja sebatas teman tanpa kepastian gitu. Nah biasanya kalau platonik itu biasanya salah satu entah ceweknya atau cowoknya itu pasti pernah akan muncul rasa suka tapi ditahan-tahan gitu ya, atau misalnya di ini-iniin apa sih namanya ya suka ditahan-tahan, atau pernah suka tapi nggak mau kehilangan. Iya. Ya atau ya gitu kakak adean aja gitu ya. Iya buat Mami sih gini, kalau mau platonik sih nggak apa-apa gitu ya. Bagi mereka juga yang percaya pada platonic love, go ahead gitu ya. Laskar platonik di luar sana sih friends, silakan.
Cuma kalau lagi kayak gini kan, ini udah ketahuan bahwa wait, gue tiba-tiba udah punya rasa. Bisa nggak tadinya nggak punya rasa karena sering curhatin deket gitu jadi suka, bisa nggak? Bisa banget. Tapi ya meskipun ini terjadi seperti ini bukan berarti kalian udah nih gimana nih, gue nggak usah ngomong apa-apa aja deh daripada gue takut kehilangan. Sekarang kalau sampai terjebak kayak gitu, sampai teman kamu nanya nih si John, menurut Mami tanya sama dia, lo lebih baik mana gitu ya, lo take your chances ya, ambil kesempatan lo untuk jadi pacarnya dia ya, atau kalaupun lo kehilangan ya nggak apa-apa, tapi lo nggak terjebak di hubungan yang idle kayak gini, yang apa sih ini, nanggung iya apa enggak, idle tuh iya apa enggak gitu kan ya. Kalau menurut Mami sih itu stres loh. Kalau Kurt Lewin bilang nih, ada teori psikologi ya, dia namanya approach avoidance. Approach itu adalah hal-hal yang dia sukai, avoidance adalah hal-hal yang dia menghindari. Approach-nya tuh dia udah suka banget sama cowok gitu ya, sama nih cewek, dia suka banget tapi dia mau menghindari kehilangannya kan tetap kita harus milih sih menurut Mami sih gitu. Tembak aja, kalaupun kehilangan ya udah, senyangannya itu cewek tahu, daripada lu mesti dengerin dia curhatin tentang. But wait. Oke. Aku nanya ke ceweknya, aku nanya ke Nita ini, kalau misalnya si John suka sama lo tuh sebenarnya nganggap dia apa sih? Ya gue cuma nganggap dia sebagai kakak gue, nggak lebih. Jadi memang dia curhat ya, dia curhat pleng aja, curhat lempeng. Si Johnnya langsung kayak putus asa, nyerah, harapannya hilang. Kasian sih, cuma ya gimana? Iya, itu juga sebenarnya yang bikin Mami itu selalu bilang kalau lo lagi ada masalah sama pacar lo, apalagi nanti kalau misalnya sampai kalian menikah, kalian lagi ada masalah sama suami itu sama istri, jangan curhat sama lawan jenis. Ya, dari curhat-curhatan orang tuh beneran loh, kalau jawab pertanyaannya Phoebe tadi bisa jadi ada rasa gitu ya, makanya ada cinta lokasi gitu ya, karena wah dipercaya. Kita juga bisa sahabatan sama temenan biasanya karena apa? Karena kita sering ini ya bertukar rahasia gitu kan Bi, gitu misalnya kamu sama Cela gitu ya, kenapa sih bisa deket ya, karena kalian berdua sering banget bertukar rahasia kan, rahasia antara kalian berdua gitu, keep each other secret. Jadi ketika dipercaya, pada saat wah gila ini cewek lagi sedih, lagi ini datang ke gue, damsel in the stress, gue akan menjadi penolongnya gitu. Terus jadi baper, itu bisa banget. Mami pernah cerita nggak? Jadi ada ini temennya Opa James punya anak gitu ya. Terus dia masih seumur Phoebe. Mami lagi ke Amerika. Beberapa kali lagi telepon-teleponan, dia tuh suka banget telepon sama temennya. Tapi akhir-akhirnya dia suka bilang gini sebelum tutup telepon ya, I love you, okay, I love you too. Oh, okay, gini. Mami nanya nih ya. Sebut aja namanya Nina. Nina, Mami bilang gitu kan, Nin, itu cewek apa cowok? Cowok, dia bilang gitu. Is that your boyfriend? No, dia bilang gitu. No. Kalau bilang I love you, iya, he's like a brother to me. Mami udah begitu kan ya. Dia senior, kamu junior ya. Kayak kalau di sana kan di Amerika ada senior junior gitu ya, dia beda setahun lebih tua. Oke. So sebentar lagi kan dia akan prom nih. Ya kalau di Amerika kan ada promnya lebih serius daripada di sini gitu. Akan ada pesta prom perpisahan. Nah kalau dia mengajak cewek lain yang sama-sama seniors, terus dia cerita sama kamu kan, lo kan sahabatan ya, lo kayak like a sister to him, right? Gitu. Kalau misalnya lo benar-benar sister, terus dia bilang gini, hey Nina, ini ada cewek nih, let's say namanya Phoebe gitu. Aku lagi jalan sama Phoebe. What do you think? Aku mau ngajak dia ke prom, doain aku ya. Terus dia langsung begini depan Mami. Cemburu. I cannot do that. Loh, katanya cuma temen, katanya platonic. I love you ini cuma sahabatan. Tapi lu nggak rela gitu, nggak bisa. Akhirnya tau nggak apa? Mami bikin dia galau selama 2 hari kita jalan-jalan. Oh my Dia god. galau ya. Oh my god. Udah gitu itu bilang gini, bilang sama dia kalau lu suka. Tapi nanti gue kehilangan dia dong. Ya udah sekalian. Tapi lu mau ngeliatin dia bahagia sama orang lain terus lu merana gitu. Ya kan? Udah deh please jangan Sebastian lagi. No more Sebastian, oke? No more Sebastian. Cukup itu. Cukup. Mereka saja yang merasakannya gitu ya.
Jadi kalau emang suka ungkapkan, kangen bilang gitu ya. Naksir ya, kalau misalnya ditembak nggak apa-apa, itu adalah proses hidup. Kalau lo nggak pernah sedih, lo nggak pernah jatuh hati, lo nggak pernah jatuh cinta, lo nggak pernah patah hati, lo bukan manusia namanya gitu. Manusia yang sehat adalah yang mengalami semua itu. Nangis aja saat lo sedih, hingga lo bisa ketawa di saat lo bahagia. Asik sekali, ya nggak Jobs? Iya dong. Jadi bagi mereka-mereka yang masih percaya pada platonic love, silakan, cuma tahu batasan, jaga jarak. Kalau menurut aku sih gitu ya, menurut Mami, kalau lo memang benar-benar mau temenan sama seseorang ya, dan lo bilang enggak Mi, aku benar-benar cuma temenan, kita cuma kakak adean. Oke, kalau dia punya pacar, dia deket sama orang lain, nggak boleh cemburu. Oke? Iya. Oke, so Z Friends, terima kasih buat menyimak saya dan curhatan Phoebe. Nanti akan ada cerita-cerita lainnya, ditunggu ya di episode selanjutnya. Bye.